Halo, selamat pagi semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa absen ya di Google Classroom. Nanti ibu yang mengecek masing-masing. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, tonton video ibu berikut dalam video pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Marsha Slalahi dengan nomor NIM 2003010031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya sedang membuat sebuah video pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mana saya mengambil tema tentang teks persuasi kelas 8 SMP. Sebelum kita memasuki tentang pembelajaran teks persuasi, ada baiknya jika kita mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari teks persuasi. Dengan kompetensi inti, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan sosial, dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Dengan KI3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dengan KI4, mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, atau membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Dengan kompetensi dasar 3.13, mengidentifikasi jenis-jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Dan 4.13, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. 3.15 menyajikan teks persuasi, bentuk saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran: yang pertama, memahami pengertian dari teks persuasi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks persuasi yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah yang menentukan pokok-pokok unsur-unsur teks persuasi. Yang keempat, menanggapi isi teks persuasi yang didengar dan dibaca. Yang kelima, menganalisis struktur teks persuasi. Yang keenam, menganalisis kaidah kebahasaan. Yang ketujuh, menulis teks persuasi dengan memperhatikan unsur-unsur teks persuasi dan pola penyajiannya dengan lengkap dan menyajikannya.
Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian teks persuasi, yang kedua tujuan dari teks persuasi, yang ketiga ciri-ciri dari teks persuasi, yang keempat struktur teks persuasi, yang kelima kaidah kebahasan teks persuasi, yang keenam contoh dari teks persuasi. Pengertian teks persuasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks persuasi merupakan ajakan kepada seseorang dengan memberi alasan dan prospek baik yang berisi bujukan halus dan karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Dapat disimpulkan, teks persuasi adalah teks yang di dalamnya berisikan ajakan atau bujukan. Tujuan dari teks persuasi yaitu teks persuasi bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembacanya agar mengikuti atau melakukan ajakan, perintah, dan bujukan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, mengandung bujukan atau ajakan atau himbauan yang diajukan kepada pembaca, tergantung pada topik yang dibaca secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, mengandung kalimat yang berisi alasan disertai dengan data dan fakta yang digunakan untuk menambah keyakinan pembaca. Yang ketiga, memiliki kata-kata ajakan yang baik tersurat maupun tersirat. Ajakan tersebut bertujuan untuk mengajak. Contohnya, ayo, mari, dan lain-lain. Sedangkan ajakan tersirat berbentuk saran atau tidak langsung. Nah, selanjutnya, struktur dari teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian atas isu yang akan dibahas pada teks, lalu akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Yang kedua, rangkaian argumen berupa pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan, mengenai data yang dikemukakan, yang berisi fakta yang mendukung argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yaitu pernyataan ajakan dorongan kepada para pembaca atau pendengar yang disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Yang keempat, penegasan kembali, yaitu menegaskan kembali pernyataan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, menggunakan pernyataan yang mengandung ajakan atau bujukan. Yang kedua, menggunakan fakta dan pendapat. Yang ketiga, mendapatkan kata teknis atau istilah. Yang keempat, menggunakan kata-kata penghubung atau sebab akibat atau kausalitas. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan. Berikut merupakan contoh teks persuasi yang sering kita jumpai dalam bentuk slogan atau poster. Sampai disinilah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.